Pada akhir season 3, kita membahas satu hal yang sering tersembunyi di balik banyak keputusan kepemimpinan, ego. Kita melihat bahwa keselamatan sebuah sistem seringkali bergantung pada kemampuan seorang pemimpin untuk melepaskan kebutuhan pribadi untuk selalu terlihat benar. Dalam dunia penerbangan, keselamatan tidak dibangun di atas kehebatan individu semata, tetapi di atas kesadaran bahwa manusia bisa salah, dan karena itu sistem harus memungkinkan koreksi dari berbagai arah. Kerendahan hati bukan hanya sikap moral, tetapi bagian dari sistem keselamatan itu sendiri. Kini kita memasuki season 4, sebuah fase baru dalam perjalanan ini. Jika sebelumnya kita membahas psikologi pemimpin, di musim ini kita akan melihat bagaimana kepemimpinan berubah di tengah dunia yang semakin dipenuhi teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Semakin banyak keputusan yang hari ini tidak lagi sepenuhnya diambil oleh manusia. Sistem menganalisis data, algoritma memberi rekomendasi, dan dashboard menyajikan kesimpulan yang terlihat sangat meyakinkan. Di tengah semua kemajuan itu, muncul satu pertanyaan yang semakin relevan bagi para pemimpin. Apa yang terjadi ketika autopilot bekerja terlalu baik? Di episode ini kita akan membahas autopilot jadi bumerang. Dalam dunia penerbangan modern, autopilot adalah salah satu teknologi paling penting yang pernah diciptakan. Sistem ini memungkinkan pesawat menjaga arah, ketinggian, dan stabilitas penerbangan tanpa harus terus dikendalikan secara manual oleh pilot. Dalam penerbangan jarak jauh, autopilot membantu mengurangi beban kerja manusia dan membuat perjalanan menjadi jauh lebih stabil. Dengan bantuan sistem ini, pilot dapat memfokuskan perhatian pada hal-hal lain yang sama pentingnya, memantau kondisi cuaca, berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara, memeriksa sistem pesawat, dan memastikan seluruh operasi berjalan sesuai prosedur. Namun sejak awal, dunia penerbangan selalu menekankan satu prinsip penting. Autopilot tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kapten. Ia hanyalah alat bantu. Pilot tetap harus memahami situasi penerbangan secara menyeluruh. Mereka tetap harus memantau instrumen, memperhatikan perubahan lingkungan, dan siap mengambil alih kendali kapan saja jika keadaan berubah. Autopilot membantu menjaga kestabilan, tetapi tanggung jawab untuk memahami arah perjalanan tetap berada di tangan manusia. Masalah mulai muncul ketika manusia terlalu lama membiarkan sistem bekerja sendiri. Ketika autopilot bekerja dengan sangat baik dalam waktu yang panjang, perhatian manusia secara alami mulai berkurang. Pilot masih berada di kokpit, tetapi kewaspadaan mentalnya tidak lagi berada pada tingkat yang sama seperti ketika mereka menerbangkan pesawat secara manual. Dalam dunia penerbangan, kondisi ini dikenal sebagai automation complacency, ketika sistem otomatis bekerja begitu baik sehingga manusia mulai merasa tidak perlu terlalu memperhatikan. Ironisnya, beberapa insiden penerbangan modern justru terjadi bukan karena teknologi gagal bekerja, tetapi karena manusia terlambat menyadari bahwa sistem tidak lagi berada dalam kondisi yang tepat. Pilot mungkin masih berada di kokpit, tetapi secara mental mereka membutuhkan waktu untuk kembali memahami situasi ketika sesuatu berubah. Dan dalam dunia penerbangan, beberapa detik saja bisa sangat berarti. Fenomena yang sama kini mulai terlihat dalam dunia bisnis dan organisasi modern. Semakin banyak perusahaan yang mengandalkan sistem otomatis untuk membantu pengambilan keputusan. Dashboard menampilkan metrik kinerja secara real time. Model analitik memprediksi perilaku pelanggan. Algoritma memberi rekomendasi tentang strategi pemasaran, harga produk, hingga keputusan investasi. Semua ini terlihat sangat membantu. Informasi yang dulu membutuhkan waktu lama untuk dianalisis kini dapat muncul dalam hitungan detik. Pola yang sebelumnya sulit terlihat kini dapat dianalisis melalui data dalam jumlah yang sangat besar. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada satu risiko yang jarang dibicarakan. Ketika sistem bekerja dengan sangat baik, manusia bisa berhenti mempertanyakan. Angka terlihat meyakinkan, grafik terlihat jelas, rekomendasi sistem terasa logis. Tanpa disadari, proses berpikir perlahan berpindah dari manusia ke mesin. Pemimpin mungkin masih memimpin rapat, tetapi arah keputusan semakin dipengaruhi oleh apa yang ditampilkan oleh sistem. Masalahnya, seperti autopilot dalam pesawat, sistem otomatis tidak selalu memahami konteks sepenuhnya. Ia tidak merasakan dinamika hubungan antar manusia di dalam tim.
Ia tidak memahami perubahan budaya organisasi. Ia tidak menangkap intuisi manusia tentang perubahan yang belum tercermin dalam data. Teknologi sangat baik dalam membaca masa lalu. Ia menganalisis pola yang sudah terjadi, memproses data historis, dan membuat prediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Namun masa depan seringkali berubah sebelum data sempat memperingatkan. Jika organisasi terlalu bergantung pada sistem otomatis, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk melihat sinyal yang tidak tercatat dalam dashboard. Di titik inilah autopilot bisa berubah menjadi bumerang. Sesuatu yang awalnya dirancang untuk membantu, justru membuat manusia berhenti memperhatikan arah perjalanan. Ketika sistem berjalan mulus terlalu lama, kewaspadaan manusia menurun. Ketika data terlihat rapi, intuisi manusia mulai diabaikan. Ketika teknologi terlihat selalu benar, organisasi perlahan kehilangan kebiasaan untuk bertanya. Dalam dunia kepemimpinan modern, tantangan terbesar bukan lagi sekadar kekurangan informasi, justru sebaliknya. Tantangan terbesar adalah menjaga kemampuan berpikir manusia di tengah sistem yang semakin otomatis. Ketika dashboard memberi jawaban cepat, ketika algoritma menawarkan rekomendasi yang terlihat sangat logis, dan ketika teknologi bekerja begitu mulus sehingga kita jarang merasa perlu mempertanyakannya. Pemimpin tidak lagi hanya bertugas membuat keputusan. Mereka juga bertugas memastikan bahwa proses berpikir manusia tetap hidup di dalam organisasi. Teknologi bisa membantu membaca data dan mempercepat analisis, tetapi teknologi tidak selalu memahami konteks yang lebih luas tentang manusia, tentang intuisi, dan tentang perubahan yang belum tercatat dalam angka. Karena itu, dalam dunia yang semakin otomatis, peran seorang pemimpin justru menjadi semakin penting. Bukan sebagai operator sistem, tetapi sebagai kapten yang memastikan arah perjalanan tetap benar. Autopilot boleh menjaga kestabilan pesawat, tetapi tanggung jawab untuk memahami kemana pesawat itu sebenarnya menuju tetap berada di tangan manusia. Masalahnya, ketika sistem bekerja terlalu baik, manusia bisa perlahan berubah menjadi penumpang. Tanpa sadar, kita berhenti memeriksa arah, kita berhenti mempertanyakan keputusan, kita berhenti merasa perlu mengambil alih kendali. Dan disitulah autopilot yang seharusnya membantu mulai berubah menjadi bumerang. Di episode berikutnya, kita akan membahas jangan jadi penumpang di era AI. Tentang bagaimana teknologi yang semakin canggih dapat membuat manusia kehilangan peran dalam pengambilan keputusan, dan mengapa di era kecerdasan buatan, pemimpin justru harus semakin sadar untuk tetap duduk di kursi kapten. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang autopilot yang bisa berubah menjadi bumerang memberi pengingat bahwa teknologi yang sangat membantu pun tetap membutuhkan kewaspadaan manusia. Karena pada akhirnya, di dalam kokpit organisasi selalu ada satu pertanyaan penting. Apakah kita masih memimpin perjalanan ini atau tanpa sadar sudah menjadi penumpang? Dari pertanyaan itulah mari kita lanjutkan perjalanan ini ke episode berikutnya.